Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ratu Ramadanti dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Di sini saya diberi tugas dalam mata kuliah Birokrasi Indonesia oleh Bang Budi Krismanto Sirait, SOS MA. Dalam mata kuliah Birokrasi Indonesia ini, untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester yang akan memaparkan sebuah video yang berjudul Birokrasi Indonesia dalam Pelayanan Pendidikan dengan studi kasus dalam pengalaman pribadi. Pelayanan pendidikan merupakan anggota jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau sekolah kepada siswa. Kualitas layanan pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan persepsi dan ekspektasi siswa terhadap layanan pendidikan yang benar-benar mereka peroleh. Selama proses pendidikan yang ditempuh di sekolah itu, di sini saya melibatkan birokrasi berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang dari sekolah menengah pertama dengan dikaitkan di dalam birokrasi yang dicetuskan oleh Karl Marx atau Marxian, yang menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur atau segala yang diatur dengan jelas setiap petugas dan dipegang khusus. Dan juga birokrasi Karl Marx ini menganggap sesuatu negara yang mempunyai kepentingan khusus di dalam kelas-kelas yang ada kelas dominan. Di sini saya mengambil kelas dominan dari tingkat sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas sampai ke sekolah perguruan tinggi. Pendidikan sejak zaman dulu memang selalu ada, tetapi tidak secepat zaman sekarang yang memiliki pelayanan pendidikan yang baik atau yang buruk terhadap konsep, peran, dan birokrasi di dalam pendidikan itu sendiri. Di video ini juga saya menjelaskan tentang Karl Marx, tetapi pada video selanjutnya ini birokrasi secara sederhana diartikan sebagian organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota, yang menjalankan tugas dan penyedia jasa maupun organisasi publik dengan membentuk suatu organisasi sehingga organisasi itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dari data di sini terlihat dari Kemendikbudristek ada 24,057 yang pertama birokrasi pendidikan diarahkan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada lembaga negara di tingkat kota. Di dalam prodi nasional ini ada 4,68%, dan di tahun 2018 jumlah total yang mengajarkan siswa terhadap guru ada 2.737 lebih di dalam tingkat sekolah menengah pertama. Nah, hubungannya dalam sekolah menengah pertama ini, saya juga mendapatkan studi kasus yang terdapat permasalahan data di dalam pendidikan pelayanan ini. Namun di dalam negara Indonesia ini, pelayanan tingkat pendidikan di Indonesia mencapai peringkat 70 dari 79 negara. Di dalam negara-negara Thailand, Georgia. Dalam data di sini, negara Indonesia pun sangat memprihatinkan dengan peringkat 70 dari 79 negara. Oleh karena itu, birokrasi pendidikan di Indonesia ini hadir, yang sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu negara yang beraneka ragam. Bahkan dari negara Indonesia pun bisa meningkat ke negara lainnya dengan memperkuat kehadiran dalam negara Indonesia tersebut untuk melakukan reformasi penegak hukum yang bermartabat dan meningkatkan kualitas hidup manusia di dalam pelayanan pendidikan ini. Misalnya dengan menyediakan komputer di dalam sekolah menengah pertama
untuk ujian nasional mereka. Dengan pelayanan-pelayanan ini dapat meningkatkan ketertarikan dan kebermanfaatan di dalam sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi. Adapun peran birokrasi di lembaga sekolah, terdapat masing-masing peran yang dijalankan oleh 3 sekolah sampai ke perguruan tinggi. Berbeda halnya dengan birokrasi pada saat ini yang melakukan pendidikan dengan adanya teknologi untuk ujian nasional atau untuk UTBK lainnya demi masuk perguruan tinggi. Namun, terdapat pendidikan yang memang tidak memadai terhadap pelayanan kelasnya, terhadap pembelajaran yang dapat diberikan oleh gurunya. Namun Presiden Joko Widodo selalu mengusahakan itu semua, dari proyeksi guru ataupun dari proyeksi pendidikannya juga. Tenaga kependidikan tahun 2022 mencapai 100.000. Pada tahun 2026 juga bisa kita lihat pada tahun sekarang 2022 kemarin terdapat peningkatan di dalam pelayanan pendidikan di Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo pun yang dikeluarkan oleh kebijakan Presiden Joko Widodo pun untuk berkependidikan masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan lebih baik dengan senilai harga 549,5 triliun. Dalam hal ini, Presiden pun mengusahakan dengan data di atas, dana pensiun pada guru dan tenaga berkependidikan juga meningkat. Terdapat perbedaan-perbedaan dan hal-hal yang dapat meningkat dengan keadaan yang buruk. Bisa kita lihat ya data di atas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan studi kasus dari sekolah menengah pertama pada saat mau ke sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi kemarin. Dalam sekolah menengah pertama ini, saya juga diberikan pelayanan yang kurang baik. Pada saat itu, saya mau ujian nasional, terdapat kesalahan-kesalahan pada saat saya sudah melakukan ujian itu. Terdapat birokrasi yang kurang dalam pelayanan pendidikan. Di sini saya merasakan hal itu karena pada saat ujian nasional saya ada kesalahan data yang dibuat oleh pihak tata usaha sekolah menengah pertama. Pelayanan yang kurang baik seperti dalam pembelajaran yang saya alami di dalam sekolah menengah pertama itu sampai ujian terakhir, sampai ujian yang mau masuk ke sekolah menengah atas. Dalam pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama ini, saya paling tidak merasakan pelayanan yang benar-benar baik karena pada saat itu terdapat banyak kesalahan dari pihak tata usaha sekolah menengah pertama yang melesat kepada teman-teman yang lainnya. Terdapat kekurangan prosedur dalam pelayanan pendidikan. Dalam kartu ujian nasional itu, di dalam data semua siswa disamakan. Namun pada saat keluar nilai dan juga keluar ijazah, ada beberapa tanggal lahir dan data kartu ujian yang tidak dibenarkan. Dan teman saya pun tanggal lahirnya beserta kakak itu sama, tetapi pada nama saya dan juga tanggal lahir itu tidak sama dengan kartu keluarga. Nah, dalam sekolah menengah pertama ini saya tidak menyadari prosedur yang salah dan juga berdampak pada siswa.
yang berdampak pada kartu ujian nasional ini pada terakhir yang mau daftar ke sekolah menengah atas. Terdapat tanggal lahir yang menyeleweng atas pihak tata usaha dalam sekolah menengah pertama dan juga tidak bisa dibenarkan. Di dalam hal ini, saya tidak menyadari beserta orang tua saya pun tidak menyadari. Setelah kejadian itu terjadi, beranjaklah ke sekolah menengah atas. Dalam 3 tahun belajar pun, saya mendaftar ke sekolah menengah atas dikolektifkan oleh salah satu guru saya. Dan saya belajar seperti biasanya dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik di sekolah menengah atas di kota Tasikmalaya. Namun pada saat waktu terakhir mau keluar dari sekolah menengah atas, terdapat juga masalah. Salah satunya adalah masalah Nisen. Di ijazah saya pada Nisen dan NIK, nama serta identitas tidak sesuai dengan data pribadi di dalam KK dan akte kelahiran. Nah, dalam pelayanan hal ini yang tidak sesuai dalam pendidikan saat saya sekolah menengah pertama sampai saat saya sekolah menengah atas terhadap pihak tata usaha dikatakan tidak apa-apa, tetapi ini berlanjut kepada sekolah menengah pertama. Nah, dalam 3 tahun saya belajar, terdapat kesalahan lagi. Terdapat data yang ditulis itu tidak sesuai, karena itu menyeleweng terhadap identitas ibu saya juga. Nah, setelah itu datanglah ibu saya ke sekolah untuk ke menengah atas tersebut, yang tempatnya di kota Tasikmalaya. Ibu saya bertanya kepada pelayanan pendidikan di sekolah itu, apakah ada permasalahan yang dihadapi data pribadi atau data apapun itu. Nah, ternyata masih banyak perdebatan dan antara pegawai TU itu dengan orang tua saya. Dalam surat identitas itu yang akhirnya dibuatkan surat keterangan dalam pendidikan saya serta nama orang tua saya. Nah, sebenarnya itu dari pihak Kemendikbudnya yang udah dilaporin kepada sekolah menengah atas tersebut. Nah, setelah mama saya dan saya membenarkan datanya harus lewat mana, setelah beberapa hari saya melapor ke kelurahan setempat yang ada di kampung saya. Setelah beberapa hari tidak bisa dibenerin, katanya harus ke dinas sosial. Namun pada saat itu dinas sosial tidak bisa membenarkan secara langsung. Harus dibarengi dengan tahun-tahun yang lain dari sekolah itu. Tetapi di situ saya posisinya adalah mau masuk ke perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini memiliki banyak persyaratan dan aturan serta prosedur untuk melakukan aturan yang ada di perguruan tinggi. Jadi di situ data yang dari sekolah menengah atas tersebut tidak bisa dibenerin karena waktu itu pun mepet. Yang akhirnya sekolah menengah atas tersebut memberikan surat keterangan terhadap data pribadi saya untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, dalam pengalaman hal ini, saya di dalam sekolah ketiga ini masuklah ke perguruan tinggi negeri yang ada di Universitas Siliwangi, merupakan provinsi terbesar di Jawa Barat dengan pelayanan yang cukup memuaskan. Dan pada pendaftaran juga di perguruan tinggi negeri ini, saya memasuki pelayanan yang berkualitas dan sangat ketat. Pelayanan pendidikan dengan merubah kehidupan saya. Di kampus Universitas Siliwangi ini, pendataan yang dahulunya yang disebut NISN diganti menjadi KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Di sini birokrasinya yang dapat berubah. Karena hal ini, pelayanan dalam birokrasi ini
cukup mengubah kebingungan saya dan juga ibu saya, dan sudah dibenarkan kembali. Namun saya sadar dalam birokrasi Indonesia ini, pelajaran yang dapat saya ambil bahwa pelayanan pendidikan itu sangat mempengaruhi masa depan, dan juga pendidikan tidak dapat dihilangkan gitu selama kita memenuhi peraturan yang ada.